Pagar sepanjang 32 km di Laut Tangerang, bukti nyata negara kalah dengan oligarki. Rasa-rasanya ungkapan ini patut kita tuliskan karena tidaklah mudah untuk masyarakat kecil memasang pagar sepanjang 32 km itu. Kalaupun benar pagar itu dipasang rakyat kecil, pastinya sudah ditangkap KKP ataupun Angkatan Laut. Ya, begitulah hukum di negeri ini diperuntukkan khusus untuk rakyat kecil, bukan untuk pemilik modal atau kelompok oligarki yang memiliki koneksi di pemerintahan. Oligarki secara umum artinya satu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang mana kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang yang memiliki pengaruh kuat baik karena kekayaan atau ilmu pengetahuan. Hal yang sangat menyolok kehadiran oligarki dalam sebuah negara. Mereka coba melipat gandakan kekayaan kelompoknya melalui proyek-proyek strategis dan berusaha untuk menguasai tanah-tanah strategis dengan modal sedikit, tapi keuntungannya berlipat ganda karena setiap kegiatan mereka didukung oleh penguasa. Kata oligarki sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu oligarchia yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit. Oligo berarti sedikit dan archein artinya pemerintahan. Dari bahasa Yunani ini kita bisa simpulkan bahwa oligarki singkatnya artinya kekuasaan yang berada di tangan minoritas. Lalu kita bisa bertanya, mungkinkah oligarki atau kekuasaan dari kelompok minoritas itu ada? Jawabannya ada dan sangat nyata di hadapan mata kita, rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa kita telah meletakkan pondasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filosofi demokrasi sesungguhnya pemerintahan yang berasal dari mayoritas suara rakyat yang akan mengabdikan dirinya untuk rakyat. Tapi sayang faktanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu hanya simbol belaka, karena yang sesungguhnya terjadi di negeri ini adalah kekuasaan berada di tangan penguasa untuk orang-orang kaya dan para pemilik modal. Bukti nyata kekuasaan ada di tangan penguasa untuk pengusaha itu sangat nyata dan terang benderang. Fakta terbaru publik dihebohkan dengan temuan pagar sepanjang 32 km Desut Tangerang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Andaikanlah pagar itu dibangun oleh nelayan di sekitar Tangerang, pastinya sudah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau oleh Angkatan Laut. Sekarang karena pagar itu dibangun oleh pengusaha terlihat sangat jelas, KKP dan Angkatan Laut tidak berani berbicara terus terang jembatan itu dibangun oleh siapa. Padahal publik sudah tahu siapa yang membangun jembatan itu. Dalam situasi dan kondisi ketidakmampuan penguasa, kita berhadapan dengan para pengusaha ini, rakyat akhirnya yang tetap akan menjadi korbannya. Rakyat yang akan semakin dipersempit ruang-ruang geraknya, rakyat yang akan terhimpit hidup di tepi sungai jorok penuh sampah atau di balik pagar dan megahnya metropolitan. Lalu sampai kapan rakyat akan menderita? Sampai kapan suara jeritan rakyat tidak dianggap? Sampai kapan rakyat diperlakukan seperti sampah? Ini bukan masalah Tangerang saja, tapi dari daerah raja-raja kecil memperdaya rakyatnya, menunjukkan taringnya seakan mereka yang memiliki negeri ini, sementara mayoritas masyarakat kita tetap termenung mengharap takdir. Sangatlah wajar jika kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Bang Said Dudu, Rocky Gerung, Deddy Mulyadi setiap hari setiap saat meneriakkan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat sekarang ini. Hal ini karena tanpa mereka rakyat tidak bisa berbuat banyak. DPR dan DPD yang dipilih rakyat sepertinya tidak bisa diharap lagi, karena setelah terpilih mereka bahkan ikut mendukung kelompok oligarki dan rakyat yang memilihnya hanya bisa mengelus dadah. Hasil investigasi Suara Pembaharuan Indonesia ketika tim coba meminta keterangan dari seorang aparat keamanan di pantai kawasan proyek strategis nasional bagian kedua di Tangerang, petugas itu mohon maaf sebesar-besarnya angkat tangan 10 jari, tidak berani berbicara masalah pagar di tepi laut Tangerang. Menurutnya, kalau saya berbicara taruhannya jabatan saya Pak, saya baru saja tugas di Jakarta Barat, sekali saya bicara bisa langsung dipindahkan ke Irian, jelasnya sambil tertawa. Dan begitulah keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya pemerintahan di negeri demokrasi ini. Semua sistem dari aparatur keamanan sampai aparatur sipil negara sudah tidak bisa lagi netral, semuanya terperangkap dalam kubangan duit oligarki.
mulut-mulut kelompok akademis dan politikus tersumbat dengan gaya hidup dan kita akan menjadi warga negara yang baik.